Pada suatu hari raya, saat Rasulullah SAW pulang melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasulullah melihat anak kecil sedang bermain riang gembira di jalanan. Tetapi tampak seorang anak kecil duduk menyendiri berjauhan dengan kawan-kawannya, dengan pakaian sangat sederhana dan tampak murung, sedang menangis. Melihat anak itu, Rasulullah menghampiri anak tersebut. "Nak, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu tidak bermain bersama mereka?" tanya Rasulullah. "Paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dalam sebuah peperangan. Lalu ia wafat dalam medan perang tersebut." Anak itu tidak kenal bahwa dia sedang berbicara dengan Rasulullah. "Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku, peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tidak memiliki apapun, baik makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Oleh sebab itulah aku menangis." Mendengar cerita anak itu, batin Rasulullah terenyuh. Ternyata anak yatim itu adalah anak dari sahabat yang syahid membela agama dan Rasulnya di medan perang. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak itu lalu menggenggam lengannya. "Nak, apakah kamu mau bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Rasulullah. Mendapat tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. "Mau ya Rasulullah," jawab anak itu dengan senangnya. Rasulullah kemudian membawa anak itu pulang ke rumah. Di sana anak itu diberikan pakaian yang bagus, lalu dipersilakan makan hingga kenyang. Setelah semuanya selesai, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan wajah bahagia. Melihat perubahan pada anak itu, pada teman-temannya bertanya, "Sebelumnya kamu menangis, tetapi sekarang kamu sangat gembira." "Bagaimana aku tidak gembira? Tadinya aku lapar, dan sekarang aku sudah kenyang. Dulu pakaianku tidak bagus, dan sekarang aku mengenakan pakaian yang bagus." "Bagaimana aku tidak gembira? Dulu aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah SAW ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku." Mendengar jawaban seperti itu, mereka pun menginginkan nasib serupa. Seandainya ayah kita juga syahid dalam peperangan itu, kita juga akan diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW. Seiring waktu berjalan, usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak itu pun hilang ketika selang beberapa tahun setelah itu Rasulullah wafat. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang mulia ini, lalu ia keluar rumah seraya menaburkan debu ke atas kepalanya. Sepeninggal Rasulullah wafat, nasib anak kecil ini kembali terkatung-katung sebagai anak yatim. Kemudian ia diasuh oleh sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sabda Rasulullah SAW, "Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta meregangkan keduanya. Jangan merasa takut habis harta ketika memberi untuk anak yatim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan lebih banyak saat kita ikhlas memberikannya untuk anak yatim. Selain itu, anak yatim juga bisa menjadi penolong akan dosa-dosa kita.